Yang materi pertama yaitu dasar-dasar perencanaan keuangan syariah. Yang pertama, dasar-dasar perencanaan keuangan. Financial planning adalah proses pencapaian tujuan melalui pengembangan dan implementasi perencanaan keuangan yang terstruktur umum atau sesuai dengan syariah Islam. Nah, hal tersebut meliputi yang pertama, konsep proteksi sesuai syariah, yang mana pada asuransi jiwa syariah terjadinya risk sharing antara peserta asuransi, yang mana peserta asuransi sepakat untuk menanggung bersama kemungkinan adanya risiko. Yang kedua, akumulasi kekayaan sesuai dengan syariah. Nah, hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengembangan modal yang reasonable dengan tetap bertahankan modal awal. Nah, hal tersebut meliputi yang pertama, terbebas dari adanya unsur judi. Yang kedua, tidak memproduksi ataupun menjual barang-barang yang haram. Terus yang ketiga, operasionalnya harus terbebas dari unsur riba. Terus yang keempat, tidak adanya gharar di dalamnya. Terus yang ketiga, distribusi kekayaan menurut syariat Islam. Nah, untuk distribusi kekayaan ini bertujuan untuk agar harta kekayaan yang terakumulasi dapat dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak mendapatkannya atau yang membutuhkannya. Terus yang kedua yaitu penyebab kurangnya kesadaran menyusun rencana keuangan. Yang pertama, tidak memilikinya budget anggaran. Yang kedua, tidak memprioritaskan pengeluaran yang penting. Yang ketiga, membeli tanpa adanya perencanaan. Yang keempat, pengeluaran yang bersifat hanya keinginan. Yang kelima, berhutang tidak profesional. Yang keenam, tidak punya dana darurat. Yang ketujuh, takut ikut investasi. Dan selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam perencanaan keuangan. Yang pertama, mengevaluasi kondisi keuangan kita saat ini. Yang kedua, menyusun tujuan dari keuangan kita. Yang ketiga, menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Terus yang keempat, melaksanakan perencanaan keuangan yang sudah direncanakan atau yang dirincikan. Dan yang kelima, mereview dan menyempurnakan rencana keuangan secara periodik. Materi yang kedua yaitu pengelolaan keuangan pribadi dan rumah tangga. Nah, yang pertama, cara mengelola keuangan pribadi. Mengelola keuangan pribadi tidaklah mudah diaplikasikan karena terdapat beberapa langkah sistematis yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan pribadi. Nah, menurut Waisono ada 4 ranah dalam mengatur keuangan pribadi. Yang pertama, penggunaan dana. Nah, dalam penggunaan dana tersebut harusnya berdasarkan prioritas. Nah, skala prioritas dapat dibuat berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Seperti misalnya 70% dapat digunakan untuk pemenuhan konsumsi sehari-hari, 20% dapat dialihkan untuk ditabung, dan 10% dapat digunakan untuk investasi. Yang kedua, penentuan sumber dana. Nah, jadi seseorang harus mampu mengetahui dan menentukan dari mana dana tersebut berasal. Terus yang ketiga, manajemen risiko. Nah, sekarang harus mampu mengantisipasi adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Terus hal tersebut dapat berupa sakit ataupun kebutuhan yang mendesak. Jadi uang tersebut harus disisihkan untuk keperluan tersebut. Terus yang keempat, perencanaan masa depan. Nah, dengan merencanakan masa depan, maka kita dapat menganalisa kebutuhan-kebutuhan apa yang kita perlukan di masa yang akan datang. Jadi keuangan tersebut tersusun ya. Terus
Yang kedua, menggapai impian keuangan pribadi. Nah, yang pertama yaitu ubah mindset, siapkan rencana keuangan berjenjang. Yang kedua, tulis rencana keuangan dan lakukan evaluasi berkala. Yang ketiga, disiplin dalam menjalankan keuangan dan persiapkan diri untuk menghadapi kondisi yang paling buruk sekalipun. Terus, cara mengelola keuangan rumah tangga. Nah, cara mengelola keuangan rumah tangga yang pertama, anggarkan biaya bulanan dengan cermat. Yang kedua, alokasikan dana untuk keperluan darurat. Yang ketiga, belajarlah untuk menabung, walaupun jumlah yang ditabung relatif kecil. Terus, yang keempat, usahakan memasak makanan sendiri. Yang kelima, jangan terlalu sering shopping, apalagi untuk barang yang tidak penting. Terus, yang keenam, terapkan peraturan hemat listrik untuk memperkecil pengeluaran. Terus, lakukan pekerjaan sampingan. Yang kedelapan, pertimbangkan untuk melakukan investasi. Yang kesembilan, tulis sirkulasi keuangan secara rinci. Yang kesepuluh, yaitu sebisa mungkin menghindari berhutang. Nah, adapun membangun komunikasi keuangan rumah tangga, yaitu caranya yang pertama, sampaikan jumlah penghasilan baik itu suami ataupun istri. Yang kedua, sampaikan tujuan keuangan tersebut ingin diaplikasikan kemana. Terus yang ketiga, buatlah prioritas tentang tujuan keuangan tersebut. Misalnya, uang tersebut digunakan untuk pendidikan anak ataupun yang lain sebagainya. Terus yang keempat, diskusikan bagaimana cara yang terbaik dalam mengelola keuangan tersebut. Nah, yang kelima, tentukan investasi apa yang akan dilakukan untuk dalam jangka panjang. Terus yang keenam, sering-sering diskusi sesama antara suami dan istri mengenai rencana yang sudah dijalankan tersebut, atau apakah sesuai dengan yang dirincikan atau tidak. Materi yang ketiga yaitu mengatasi utang pribadi dan rumah tangga. Nah, yang pertama, cara mengelola keuangan pribadi. Mengelola keuangan merupakan kunci utama dalam menggapai kesuksesan finansial. Apalagi dengan semakin meningkatnya biaya hidup, menurut kita untuk yang lebih cerdas dalam mengatur keuangan agar tidak terjerat hutang. Terus dalam keuangan pribadi sendiri yaitu dengan cara yang pertama, mencatat jumlah pemasukan dan pengeluaran sehari-hari ataupun periode per bulan. Yang kedua, memisahkan dana pribadi dengan dana lainnya. Misalnya dana pribadi. Itu yang ketiga, membuat laporan atau pembukuan. Yang keempat, investasikan dana. Yang kelima, menabung. Yang keenam, menahan diri dari pembelian konsumtif. Yang ketujuh, mengevaluasi pengeluaran dan pemasukan yang telah dilakukan. Terus yang kedua, menggapai lampiran keuangan pribadi. Berikut ada cara menggapai impian pada keuangan pribadi. Yang pertama, menabung. Yang kedua, menahan diri dari pengeluaran konsumtif. Yang ketiga, berinvestasi. Yang keempat, menyusun anggaran. Yang kelima, harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Yang keenam, ubah mindset yang hanya memikirkan makan saja. Yang ketujuh, tulis rencana keuangan yang akan dilakukan dan lakukan evaluasi setelahnya. Terus cara mengelola keuangan rumah tangga yaitu dengan cara berikut, yang mana buat rancangan atau list atau daftar seperti tagihan listrik, konsumsi sehari-hari, biaya beban, tagihan air, terus kebutuhan lain-lainnya, maupun dana darurat.
Selain itu, untuk memperkecil biaya-biaya dalam keuangan rumah tangga, maka harus dipresentasikan yang mana untuk dana sosial 10% misalnya, sedekah, iuran RT maupun yang lainnya. Terus 50% untuk darurat investasi atau dana investasi. 30% untuk cicilan, baik itu cicilan mobil, cicilan rumah, dan lain-lain. Terus 30% lagi untuk biaya hidup, misalnya pembayaran listrik, air, belanja bulanan, dan lain-lain. Yang 10% itu untuk tabungan. Yang 5% lagi itu untuk gaya hidup atau untuk bersenang-senang. Materi yang keempat yaitu kiat memilih investasi. Nah, yang pertama perlunya investasi. Saat ini investasi termasuk bagian penting dalam perencanaan keuangan. Nah, ada pun beberapa alasan mengapa perlu dilakukannya investasi. Yang pertama, menambah pemasukan. Nah, dalam berinvestasi tentunya menjadi kesempatan untuk menambah nilai atas uang maupun aset yang dimiliki, berbeda dengan menabung yang hanya membuat uang diam di tempat. Nah, yang kedua, dapat merealisasikan rencana keuangan, yang mana dengan berinvestasi tentunya akan memudahkan kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Yang ketiga, mewujudkan finansial yang mapan. Nah, yang mana kebebasan finansial adalah merupakan kondisi di mana uang yang akan bekerja untuk kita, atau yang disebut dengan passive income. Kondisi ini tentunya akan membuat kita tenang karena tidak perlu lagi bekerja demi uang. Nah, yang keempat, dengan berinvestasi dapat memenuhi kebutuhan kita, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Terus tahapan dalam berinvestasi, yang pertama yaitu penyusunan tujuan investasi. Yang kedua, menetapkan tingkat resiko. Yang ketiga, estimasi resiko dan pengembalian dari investasi. Yang keempat, membentuk portofolio yang optimal. Yang kelima, memberikan kinerja investasi. Terus memilih produk investasi. Berikut ada beberapa cara dalam memilih produk investasi. Yang pertama, pastikan perusahaan penyedia investasi tersebut sudah legal. Yang kedua, berkunjung ke situsnya. Yang ketiga, pahami produk investasi yang disediakan. Yang keempat, selidiki alamat kantornya. Materi yang kelima yaitu studi kelayakan bisnis dan keuangan. Nah, untuk pengertian studi kelayakan bisnis, pengertian layak dalam penilaian sebagai studi kelayakan bisnis adalah kemungkinan dan gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan tersebut memberikan manfaat. Nah, baik dalam artian finansial maupun arti sosial. Sedangkan pengertian bisnis adalah keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan atau memasarkan barang maupun jasa dan lain-lain. Nah, dengan adanya studi kelayakan bisnis, setidaknya ada pedoman dan arahan untuk kita melakukan pengerjaan proyek yang akan dijalankan oleh calon pengusaha. Terus tahapan-tahapan dari studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama penentuan ide, yang kedua tahapan penelitian, yang ketiga tahapan evaluasi, yang keempat tahapan pengurutan, yang kelima tahapan rencana pelaksanaan, yang keenam tahapan pelaksanaan. Terus adapun aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis dan keuangan, yang pertama yaitu dalam aspek hukum. Nah, aspek hukum tersebut menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang dilakukan untuk menjalankan suatu proyek tersebut. Terus yang kedua yaitu adanya aspek lingkungan.
Nah, aspek lingkungan tersebut digunakan untuk menganalisis kebutuhan ide bisnis, dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih bagi lingkungan tersebut. Terus yang ketiga yaitu adanya aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar tersebut menganalisis potensi pasar hingga strategi pemasarannya. Dengan analisis ini, potensi ide bisnis dapat tersalurkan dan sesuai dengan yang direncanakan di awal. Terus yang keempat, yang keenam, aspek keuangan. Nah, pada aspek ini menganalisis besarnya biaya investasi dan modal kerja serta pengembalian investasi dan bisnis yang akan dijalankan. Terus dengan adanya beberapa aspek tersebut dan studi kelayakan bisnis, tidak menutup kemungkinan kita dapat mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Nah, dan aspek tersebut juga dapat mempermudah kita dalam melakukan kesiapan dan kapan usaha atau bisnis tersebut atau proyek tersebut akan dijalankan. Materi yang keenam yaitu restrukturisasi perusahaan. Nah, restrukturisasi perusahaan sangat penting karena perusahaan perlu mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan. Nah, strategi dalam restrukturisasi perusahaan digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang, sakit, ataupun adanya ancaman bagi organisasi atau industri di ambang pintu perusahaan yang signifikan, yang mana pemilik umumnya melakukan perubahan dalam tim atau manajemen. Nah, perubahan strategi ataupun masuknya teknologi baru ke dalam suatu perusahaan tersebut. Terus tujuan dari restrukturisasi perusahaan tersebut yaitu untuk memperbaiki dan mengoptimalisasikan kinerja perusahaan bagi perusahaan yang go public. Maksimalisasi nilai perusahaan dicirikan oleh tingginya harga saham perusahaan dan harga tersebut dapat tergeser pada tingkat atas. Terus bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, restrukturisasi portofolio atau aset. Yang kedua, restrukturisasi modal atau keuangan. Yang ketiga, restrukturisasi manajemen atau organisasi. Dan pentingnya melakukan restrukturisasi ini ada 5 hal. Yang pertama, adanya masalah hukum atau monopoli. Yang kedua, adanya tuntutan pasar dan masalah geografis. Yang ketiga, terjadinya perubahan kondisi perusahaan dan terjadinya masalah serikat pekerja. Yang keempat, hubungan holding dan anak perusahaan. Perlu melakukannya image perusahaan dan fleksibilitas manajemen. Yang kelima, pergeseran kepemilikan atau akses modal yang terjalin baik. Materi yang ketujuh yaitu capital budgeting. Nah, untuk capital budgeting ini merupakan suatu proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Nah, anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitas. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan
ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Tahapan-tahapan dalam penganggaran modal yang pertama yaitu biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dan proyek termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko dalam aliran kas proyek harus diestimasikan. Yang selanjutnya yaitu motif capital budgeting, yang mana yang pertama pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru. Yang kedua, pengurangan biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien. Yang ketiga, modernisasi atas aktiva tetap. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Yang pertama, penambahan dan perluasan fasilitas. Yang kedua, produk baru. Yang ketiga, inovasi dan perluasan produk. Yang keempat, pergantian atau replacement. Yang kelima, menyewa atau membuat atau membeli. Nah, yang keenam, menyesuaikan fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh, lain-lain keputusan seperti kampanye iklan. Terus, prinsip dasar proses penganggaran modal. Nah, ada 3. Yang pertama, penganggaran modal pada dasarnya adalah aplikasi prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus menghasilkan keluaran atau penyelenggaraan kegiatan bisnis sedemikian rupa sehingga hasil imbuh sama dengan biaya imbuhnya. Yang kedua, prinsip ini dalam kerangka penganggaran modal berarti bahwa perusahaan akan melakukan tambahan investasi sedemikian rupa sehingga pemerintah imbuh investasi tersebut sama dengan biaya imbuhnya. Yang ketiga, biaya imbuh dari berbagai daftar investasi akan memberikan petunjuk tentang upaya permasalahan untuk memperoleh tambahan modal guna membiayai investasi. Nah, yang selanjutnya yaitu proses-proses dari capital budgeting. Yang pertama, pembuatan proposal. Yang kedua, kajian dan analisa. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, follow up. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari investasi. Nah, dari jenis-jenis tersebut ada 3. Yang pertama yaitu financial asset. Yang kedua, real asset.